luar biasa ya. Nah, hari ini kita akan beribadah bersama-sama lagi. Sebelum itu, mari kita siapkan hati kita, pikiran kita untuk beribadah. Mari kita berdoa terlebih dahulu. Tuhan Yesus, terima kasih karena Engkau sudah mengumpulkan kami untuk beribadah. Sekarang, kiranya Engkau memberkati kami supaya fokus saat beribadah. Di dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Selamat beribadah teman-teman. Wah, adik-adik, kita bersyukur ya, Tuhan selalu baik buat kita. Yuk, kita mau semangat memuji Tuhan, kita bangkit berdiri, kita katakan bahwa Tuhan Yesus baik. Tiada berkesudahan, kasih setiamu Tuhan, selalu baru rahmat-Mu bagiku. Hari berganti hari, dapat kulihat kasih-Mu, tak pernah berakhir di hidupku. Tiada berkesudahan, kasih setiamu Tuhan, selalu baru rahmat-Mu bagiku. Hari berganti hari, tetap kulihat kasih-Mu, tak pernah berakhir di hidupku. Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik. Tiada berkesudahan, kasih setiamu Tuhan, selalu baru rahmat-Mu bagiku. Hari berganti hari, tetap kulihat kasih-Mu, tak pernah berakhir di hidupku. Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya.
Adik-adik, sekarang waktunya kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Yuk kita mau siapkan hati kita, pikiran kita untuk menyembah Dia. Kita mau sungguh-sungguh mendengarkan firman Tuhan. Beri puji, beri hormat bagi Yesus yang duduk di tahta, berkuasa, mulia, segala bangsa akan datang menyembah. Beri puji, beri hormat bagi Yesus yang duduk di tahta, berkuasa, mulia, segala bangsa akan datang menyembah. Adik-adik, mari kita berdoa bersama-sama. Tuhan, terima kasih kami sudah selesai memuji dan memuliakan nama-Mu. Kami mau mendengar firman-Mu ya Tuhan. Kau memberkati kakak guru sekolah minggu kami yang akan memberitakan firman-Mu. Kau juga memberkati setiap kami agar kami dapat menyimpan firman ini dan melakukannya di kehidupan kami sehari-hari. Terima kasih ya Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, amin. Halo, shalom, selamat pagi adik-adik. Saya percaya kalian ada dalam keadaan yang luar biasa, sehat, penuh sukacita, dan terus bersemangat di dalam mengikuti setiap pelajaran sekolah,
setiap kegiatan yang diberikan guru-guru kalian, juga orang tua, dan bahkan hari ini kalian saya percaya semangat di dalam mengikuti ibadah siang atau pagi hari ini. Nah, masih ingatkah kemarin Kak Iren bercerita tentang kegagalan Adam dan Hawa di dalam hidup taat kepada Tuhan? Nah, sebenarnya semuanya sudah disediakan sih sama Tuhan, segala yang baik. Cuma Tuhan mau mereka taat satu aja. Satu pohon yang disebut pohon pengetahuan baik dan jahat, itu buahnya jangan dimakan. Karena ketika Adam Hawa makan buah itu, pasti dia akan mati. Nah, tetapi mereka kayaknya lebih tertarik pada omongannya si iblis yang menyamar jadi ular. Nah, ngomong ini, ngomong itu yang akhirnya semuanya tipuan. Dan intinya apa? Mereka sekarang berkomplot dengan iblis dan melawan Tuhan. Artinya mereka sudah tidak lagi taat kepada firman Tuhan. Akibatnya apa? Tuhan menjadi berseteru dengan mereka. Tuhan menjadi tidak bersahabat dengan mereka. Nah, kalau di dalam Alkitab itu upah pelanggaran tidak nurut sama perintah Tuhan, itu hukumannya adalah mati. Matinya seperti apa? Mati di dalam kehidupan yang menderita yang sampai selama-lamanya. Nah, tujuan Tuhan padahal kan mau buat mereka bukan seteru, bukan musuh, tapi mau menjadi sahabat, mau menjadi bapak yang baik buat setiap manusia, termasuk Adam dan Hawa. Nah, hatinya Tuhan sangat sedih. Bagaimana cara menyelamatkan mereka ini? Nah, kalau mau menyelamatkan berarti harus ada yang menggantikan hukumannya. Kan mereka sudah nggak taat. Kalau nggak taat itu sama dengan melanggar firman Allah. Dan ada hukuman, yaitu adalah kematian yang kekal. Kematian yang kekal itu sama dengan menderita selama-lamanya setelah kita selesai dikasih Tuhan umur di dunia ini. Nah, Tuhan yang luar biasa kasihnya, yang luar biasa cintanya kepada manusia, Adam dan Hawa, juga termasuk kita semua yang hari ini ada di dalam ibadah sekolah minggu hari ini. Caranya bagaimana ya? Hanya satu cara. Harus ada yang menggantikan hukuman ini. Manusia yang sudah terhukum harus ada yang gantikan. Kalau ini manusia sudah terhukum, harus ada yang menggantikan. Hukumannya ini siapa yang mau tanggung? Tidak ada lain, tidak ada bukan, adalah Allah sendiri. Caranya bagaimana? Allah turun dari surganya yang mulia, masuk ke dalam dunia menjadi sama seperti manusia. Siapa nama manusia? Yaitu yang awalnya adalah Allah sendiri yang sudah ada dari dulu kala, dari selama-lamanya. Lalu turun ke dalam dunia menjadi manusia, menjelma menjadi manusia. Siapa nama manusia itu? 3, 2, 1, ya kalian betul. Yesus Kristus namanya. Kita tahu apa yang terjadi dengan kehidupannya Yesus. Yesus menjadi manusia, ya awalnya memang dia baby, lalu menjadi grow up, menjadi tumbuh, sehat seperti kalian, menjadi dewasa. Dan endingnya adalah memberikan nyawanya untuk menjadi ganti kita yang harusnya kita yang terhukum di dalam maut. Tetapi itu sudah dikerjakan oleh Allah sendiri yang turun menjadi manusia di dalam rupa Tuhan Yesus. Luar biasa kan adik-adik? Why Tuhan kerjakan ini? Kalian kalau melihat ya, kalau misalnya yang sudah gede bisa googling di Google, cari itu hukuman salib. Wah, itu hukuman yang paling sadis. Hukuman yang sangat-sangat mengerikan. Bagaimana orang sehat, orang kuat harus dipaksa untuk dilucuti, ditelanjangi, lalu ditelentangkan tangannya, lalu harus ditusuk dengan paku yang gede supaya bisa tahan berat badannya di sini sama kaki. Dan itu boleh dibilang penderitaan yang luar biasa. Halo, dipermalukan juga. Nah, kalau sudah darahnya ngucur, nggak mati-mati sampai sore, harus dipaksa mati. Harus ada yang dipatahkan tulangnya. Nah, hukuman salib seperti itu. Kenapa harus dipatahkan tulangnya? Supaya nggak bisa ada kekuatan untuk numpuk kakinya di kayu yang sudah diberdirikan itu.
lalu akan penderitaan jadi semakin sukar untuk bernafas, sehingga kematian pun akan segera terjadi. Kejamnya kayak gitu waktu itu penderitaan salib itu. Sudah dipermalukan, disakiti dan disengsara, akhirnya mati. Nah, Allah yang di atas kemuliaan itu, di surganya yang mulia, turun menjadi manusia di dalam rupa Tuhan Yesus. Lakukan semuanya itu buat apa? Buat engkau dan saya. Karena engkau dan saya adik-adik dikasihi oleh Tuhan. Itulah sebabnya Allah sudah lupakan kesakitannya, tetapi bisa rangkul kita untuk menjadi miliknya, dan kita terbebas dari hukuman dosa. Luar biasa ya Tuhan ya. Kalian berharga di mata Tuhan. Nah, sekarang kita mau melihat ceritanya gimana kelahirannya Yesus itu. Kita mau lihat janji Tuhan itu, walaupun lewat masa yang lama sekali, itu tetap digenapi, tetap terjadi, tidak pernah gagal. 700 tahun sebelum Tuhan Yesus lahir, itu Tuhan sudah suarakan tentang kelahiran ini kepada nabi-nabinya. Kita mau buka sebentar ya di Alkitab kita ya. Biar gampang, karena kalau di sini tulisannya bisa gede-gede, jadi kakak pakai yang ada di dalam handphone. Nah, tapi kalau di rumah bacanya tetap baca yang diurut itu dari Kejadian sampai seterusnya, itu tetap pakai Alkitab yang buku. Begitu ya, supaya bisa ditandai kalau ada sesuatu yang penting dan menjadi pesan Tuhan. Kita mau buka di Yesaya 7 adik-adik. Yesaya 7 ayatnya yang ke-14. Kakak bacakan ya. Nah, yang mengacarakan kelahirannya Yesus, yaitu Allah sendiri yang menjadi manusia, itu siapa? Ya Allah sendiri. Nah, di dalam Yesaya 14 ayat 7 bilang begini. Di dalam Yesaya 7 ayat 14. Sebab itu Tuhan sendirilah yang akan memberikan kepadamu suatu pertanda. Sesungguhnya seorang perempuan muda mengandung dan akan melahirkan seorang anak laki-laki, dan ia akan menamakan dia Immanuel. Kalian tahu arti Immanuel? Kita terus ada di dalam perlindungan Tuhan, disertai terus, ditemani oleh Tuhan. Luar biasa ya. Nah, Allah menjadi manusia supaya boleh bersama-sama dengan setiap kita dan menjadi sahabat terbaik kita. Nah, tapi saya mau bacakan lagi buat adik-adik, masih ada. Ternyata janjinya Tuhan itu gak cuma satu ayat tentang kelahiran ini. Itu ada di Yesaya 9. Adik-adik juga boleh ikuti ya bacanya ya. Yesaya 9 ayatnya yang ke-5. Yesaya 9 ayat yang ke-5. Kakak baca ya. Sebab seorang anak telah lahir untuk kita, seorang putra telah diberikan untuk kita, lambang pemerintahannya ada di atas bahunya. Perhatikan ini. Dan namanya, nama putra yang lahir itu disebutkan orang satu, penasehat ajaib. Yang berikutnya Alkitab bilang apa tadi? 5 ya. Kakak ulang aja dari awal. Sebab seorang anak telah lahir untuk kita, seorang putra telah diberikan untuk kita, lambang pemerintahan ada di atas bahunya, dan namanya disebutkan orang penasehat ajaib. Berikutnya, Allah yang perkasa. Berikutnya, Bapa yang kekal, Raja damai. Nah, kalau kita pikir, siapa Bapa yang kekal? Ya Allah sendiri. Siapa Raja damai? Ya Allah sendiri. Siapa penasehat yang ajaib? Allah sendiri, nggak ada yang lain. Nah, di sini juga disebut Allah yang perkasa, ya pasti Allah yang maha kuasa itu yang sudah turun menjadi manusia di dalam
manusia jasmani Yesus Kristus Tuhan. Wow, kalian berbahagia enggak sih? Allah yang luar biasa itu turun ke dunia lalu nyari siapa? Nyari kalian, nyari saya. Supaya apa? Boleh menjadi sahabatnya Allah lagi. Kita boleh minta ampun kepada Tuhan kalau kita ada di dalam hal-hal yang kita kerjakan sudah enggak nurut, sudah enggak taat, sudah nggak ngikuti, sudah nggak manut sama firman Tuhan. Nah, Tuhan masih menyediakan pengampunan buat kita. Pagi ini mungkin kalian ingat, iya ya, aku ini sudah melanggar pesan firman Tuhan. Kata firman Tuhan harusnya patuh, hormat sama orang tua. Kok kemarin-kemarin aku jadi pasang muka yang cembetut ya sama orang tua ya, sudah mulai nggak hormat ya. Pagi ini ada firman Tuhan yang luar biasa. Kita boleh kembali menjadi sahabat Tuhan. Jangan terus-terusan melawan firman Tuhan. Kita boleh minta ampun kepada Tuhan Yesus. Karena Tuhan sudah memberikan nyawanya, hidupnya buat kalian dan juga buat kakak. Jadi, ketika kita diingat oleh firman Tuhan, ketika sudah melanggar, kita ingat bayi yang sudah lahir buat kita, yang sudah grow up menjadi dewasa, lalu endingnya memberikan nyawanya buat engkau dan saya. Luar biasa karena engkau berharga di mata Tuhan. Saya pun juga berharga di mata Tuhan. Oleh karena itu Allah datang dari tempat yang maha tinggi, turun, cari kita semua supaya kita apa? Dibawa pulang kembali ke kerajaannya kalau kita sudah selesai hidup kita di dunia. Lah, kalau kita masih ada di dunia, tetap ada janjinya Tuhan yang luar biasa. Kalau kalian mau selidiki, janji-janji Tuhan itu bisa dicari di Google. Janji-janji Tuhan di dalam Alkitab banyak sekali. Salah satunya, carilah dahulu, Matius 6 ayat 33, carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya akan ditambahkan kepadamu. Apa itu kerajaan Allah? Kerajaan Allah itu tidak ada pelanggaran firman Tuhan. Kerajaan Allah itu nggak ada rebutan gadget, ya, nggak ada. Nggak ada rebutan perhatian orang tua. Harus aku yang diperhatikan orang tua, nggak ada. Di kerajaan Allah itu adanya adalah saling mengasihi. Halo? Adanya adalah saling berbagi. Dan hidup kudus. Begitu. Nah, kalau kita sudah mencari itu dahulu di dalam kehidupan sehari-hari, tugas kita sudah kita kerjakan untuk sekolah kita, nggak ada yang rebahan-rebahan terus, nggak ada yang males-malesan terus. Lalu apa yang kita bisa bantu dengan orang tua, kita juga belajar untuk menunjukkan bakti kita pada orang tua. Wow, bukan hanya orang tua kalian yang senang. Bapamu di surga juga pasti angkat jempol buat kalian semua. Wow, luar biasa ya. Nah, katanya Tuhan, kalau kita sudah cari kerajaan Allah dan kebenarannya, benar itu bukan menurut kita ya, benar menurut Tuhan. Gimana kalau benar menurut kita? Loh, aku tadi ditonjok sekarang ya tak bales. Bukan itu kebenarannya Tuhan, itu kebenarannya kita sendiri. Lah aku sudah dibilang jahat terus diomong-omong sama teman-teman, ya dia sekarang tak bales juga. Itu bukan kebenarannya Tuhan. Tapi kebenarannya Tuhan adalah kasihilah sesama manusia seperti kamu mengasihi dirimu sendiri. Kalian mengasihi diri sendiri kan? Nah, Tuhan juga mau supaya kita mengasihi mereka, sekalipun mereka itu nggak suka atau jahatin kita. Tapi Tuhan ngajarin kita, kebenaran Tuhan ngajarin kita bahwa kita harus tetap mengasihi dan mengampuni. Yang lain Tuhan yang kerjakan, bukan urusan kita. Tuhan yang akan kerjakan. Tuhan yang akan beracara, bukan acaranya kita lagi. Nah, katanya Tuhan setelah itu semuanya akan ditambahkan kepada kita di Matius 6 ayat 33. Apa itu semua? Ya semua, macam-macam. Apa? Keberhasilan sekolahmu, kecerdasanmu, kemudahanmu di dalam kamu mengikuti banyak pelajaran, ditambahkan dengan apa? Berkat-berkat yang luar biasa. Berkatnya macam-macam. Apa saja? Kesehatan, hati yang gembira. Berkat apa lagi? Wow,
ternyata Tuhan gerakkan orang tua saya ya. Ini HP yang lemot ini ternyata sekarang boleh diganti dengan yang jos. Adik-adik yang dikasih Tuhan, apapun, kalau kita mendahulukan Tuhan, Tuhan yang akan menambah-nambahkan semuanya. Oke? Saya pikir firman Tuhan itu tidak bulat ya. Jadi kita tidak boleh bulat juga. Bulat itu apa? Banyak alasan untuk menghindari taat kepada firman Tuhan. Tapi saya percaya kalian adalah anak-anak yang luar biasa. Bukan anak-anak yang suka sok lupa, sok tidak tahu, tapi anak-anak yang tahu persis apa itu kebenaran firman Tuhan dan bagaimana melakukan dalam kehidupan kalian sehari-hari. Bersyukur buat Tuhan yang mengasihi kalian. Bersyukur buat papa mama yang luar biasa memelihara kalian. Bersyukur buat hidupmu sendiri yang dikasihi oleh Tuhan. Bersyukur buat sekolahmu yang baik. Bersyukur buat setiap kehidupan yang Tuhan pelihara. Wow, menyenangkan sekali. Janji Tuhan sekalipun 700 tahun lewat tetap digenapi. Nah, janjinya Tuhan buat kamu yang tertulis dalam Alkitab pasti digenapi dan terjadi buat kehidupan kalian. Asal apa? Taat sama firman Tuhan, mulai dari yang sederhana, yang kecil-kecil. Nah, kalian akan menjadi orang yang luar biasa di pemandangan Tuhan. Oke? Ya, saya mengucapkan terima kasih, kalian luar biasa. Luar biasa. Kita akan berdoa ya. Oh ya, kakak mau pesan sedikit. Sekalipun sekarang kayaknya PPKM-nya sudah semakin melonggar, tetap harus waspada. Tetap gunakan masker ketika kalian sekolah tatap muka. Kalau perlu double masker. Oke, tetap cuci tangan dan selalu bawa hand sanitizer yang kecil aja supaya itu menolong kalian juga. Nggak usah gerumbul-gerumbul dulu ya, nggak usah banyak berkerumun, tetapi tetap jaga jarak. Oke, kita berdoa. Bapa, mengucap syukur terima kasih karena janjimu ya dan amin. Sekalipun harus melewati berabad-abad Tuhan, kalau Engkau yang sudah berjanji, Tuhan sendiri yang akan menggenapi. Ketika menurut firman-Mu Yesus lahir lewat perawan seorang perempuan muda, itu juga sudah Tuhan genapi lewat Maria, seorang perawan yang Tuhan pakai menjadi sarana untuk melahirkan Kristus. Kota yang dimana Tuhan tetapkan yaitu Bethlehem, 700 tahun sebelum Yesus Kristus lahir, itu sudah Tuhan janjikan dan itu Tuhan juga genapi. Tuhan, terima kasih kami boleh punya Allah yang bisa dipercaya janjinya. Kami mengucap syukur mengenal Yesus Kristus, Allah yang Maha Kuasa yang sudah turun ke dunia menjadi sahabat kami semua karena sudah menggantikan tempatnya kami Tuhan, tempat orang yang dihukum sehingga kami dibebaskan. Tetapi Engkau sendiri ya Allah di dalam Tuhan Yesus sudah menanggung dosa-dosa kami di atas kayu salib. Terima kasih buat cinta-Mu Tuhan, terima kasih di dalam nama Tuhan Yesus. Kami minta Roh Kudus tolong kami untuk kami boleh paham firman Tuhan, mengerjakan dalam hidup kami sehari-hari karena Engkau mengasihi kami Tuhan dan kami juga mau belajar mengasihi Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa mengucap syukur. Mari sama-sama adik-adik kita katakan amin. Puji Tuhan. See you next time. God bless. Tuhan memberkati kalian semua ya. Happy Sunday.
kita sudah selesai. Teman-teman, jangan lupa tetap mengikuti ibadah di channel YouTube Diaspora Sejahtera dan Radio Sejahtera 107,3 FM. Sampai jumpa, Tuhan memberkati.